Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 10 sampai dengan 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata kepada Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah menggapai kekayaan dan kebijaksanaan Allah melalui jalan penderitaan. Hari ini gereja memperingati Santo Yohanes dari Salib, seorang imam dan pujangga gereja. Ia adalah pendiri Ordo Karmelit tak berkasut yang sangat menekankan kedisiplinan hidup rohani sebagai religius. Karena perlakuan yang tidak baik dari orang lain, Santo Yohanes dari Salib dipenjarakan dan akhirnya meninggal pada tahun 1591. Salah satu ungkapan yang patut kita renungkan darinya adalah tidak mungkin menggapai kekayaan dan kebijaksanaan Allah tanpa terlebih dahulu mengalami banyak penderitaan. Bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk merenungkan peran Yohanes Pembaptis yang disejajarkan dengan Nabi Elia. Keduanya memiliki peran yang mirip dengan model hidup yang hampir sama. Nabi Elia berhadapan dengan orang-orang yang keras hatinya. Dia adalah nabi besar yang diutus Allah untuk mewartakan kebenaran. Dia menubuatkan tentang kedatangan penyelamat. Elia menyerukan agar bangsanya melakukan pertobatan. Namun Elia ditentang habis-habisan oleh mereka yang tidak mau menerima pembaharuan. Demikian pula Yohanes Pembaptis. Dia diutus untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dia menyerukan tentang pertobatan. Namun dia juga ditentang dengan sangat keras. Ditangkap, dipenjarakan, dan dibunuh. Elia dan Yohanes Pembaptis adalah nabi besar yang berhadapan dengan keras hatinya manusia. Mereka ditolak oleh orang-orang yang menolak pertobatan. Mereka disingkirkan oleh mereka yang tetap melanggengkan kebebalan hati. Hal yang sama juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Kekerasan hati seringkali terjadi dalam hidup kita karena merasa nyaman dengan kenikmatan duniawi. Kita sering mengalami kesulitan
untuk meninggalkan kedosaan kita. Kita tidak mau mendengar kata-kata pertobatan. Kita bersikap apatis dan tidak mau peduli dengan musuh terbesar dari pertobatan. Yesus mengajak kita untuk melakukan tindakan-tindakan kasih yang dikehendaki oleh Allah. Kita juga ambil bagian dalam karya keselamatan yang dilakukan oleh Elia maupun Yohanes Pembaptis dan menghadirkan Tuhan dalam hidup kebersamaan kita. Kita diajak untuk sebagaimana Elia dan Yohanes Pembaptis untuk senantiasa menyerukan kebenaran dan pertobatan. Kita berjuang untuk melembutkan hati yang keras dan mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.